Sistem Necromancer, bab 275 sampai dengan 277. Bab 275. Bab 275, orang kaya itu bodoh. Melawan bajak laut. Mendengar kata-kata ini, Wu Heng melirik wakil Diaken Elf dengan alis sedikit berkerut. Dengan kata lain, mayat yang tergeletak di sini dibunuh oleh bajak laut ketika mereka melaut. Sheila Gui terus bertanya, kelompok bajak laut yang mana? Mayat itu menjawab, saya tidak tahu. Sheila Gui memandangi mayat itu dan bertanya lagi, apakah Sanela masih hidup? Tidak jelas. Mayat tidak dapat menjawab dua pertanyaan berturut-turut, membuat wajah elf itu menjadi lebih serius. Setelah hening beberapa detik, dia bertanya, ada berapa musuh? Mayat itu menjawab, banyak, hampir 1000 orang. Sheila Gui berkata, saya mengganggumu. Tidak, yang lain tidak bersama. Jangan bertanya tentang mayat lainnya, kata Wu Heng. Keduanya langsung masuk. Orang bernama Sanela ini dibajak oleh bajak laut di laut. Kedua petugas koroner masih berdiri di depan pintu sambil mengobrol. Setelah menjawab pertanyaan terakhir, jenazah dibaringkan kembali di atas pelat besi. Tapi alis Sheila Gui masih belum mengendur. Total ada 5 pertanyaan. Setelah mendengarkan, Imiro mengangguk, lalu memandang Wu Heng dan bertanya, apakah Sheila Gui memberitahumu tentang ini? Baru saja, Sheila Gui secara khusus menanyakan, Sanara, apakah dia masih hidup, hanya untuk mengonfirmasi masalah tersebut. Diculik. Oh, Wu Heng tidak begitu mengerti apa yang terjadi. Ada banyak orang dan pertempurannya sengit. Diakon, Imiro, sedang duduk di meja melihat dokumen. Dia menatap mereka berdua dan berkata, duduk. Duduklah di sofa dan asisten elf membawakanmu teh. Bagaimana? Diakon, Imilo, bertanya. Ketuk pintu pelan-pelan dan dapatkan respons. Mayat yang ditemukan di pelabuhan kemarin lusa, setelah diverifikasi, dapat dipastikan sebagai petugas Sanara. Saat otopsi, ditemukan kulit manusia dengan tulisan di mulutnya, dan diminta menyiapkan 50.000 koin emas sebagai ganti, Sanara, Naira, sendiri. Imiro melirik asisten di sampingnya, yang berbicara dengan lembut. Sheila Gui mengangguk, dan keduanya pergi berdampingan. Saya mengerti, apa selanjutnya? Wu Heng bertanya, apa ciri-ciri bajak laut ini? Setelah berjalan sejauh tertentu, Wu Heng berkata, tidak apa-apa, aku akan kembali. Ikuti dia ke ruang kerja Diaken. Jangan repot-repot, kata petugas koroner. Sheila Gui langsung berkata, jangan kembali, masalah ini belum selesai, ayo kita pergi ke tempat Diaken. Keluar dari kamar mayat, kecuali memastikan bahwa itu adalah bajak laut, tidak ada keuntungan apapun. Beberapa orang tidak mengerti mengapa mereka mengatakan hal ini pada diri mereka sendiri. Wu Heng mengangkat alisnya. Melihat beberapa orang keluar, mereka memberi hormat sedikit. Sheila Gui menceritakan hasil interogasi tadi. Lemparkan mayat untuk mengumpulkan 50.000 koin emas. Saya tidak punya uang sebanyak itu. Dengan nomor ini, orang bernama Sanara ini mungkin memiliki status yang tinggi. Sheila Gui mengatakan sesuatu dan membawanya keluar. Belum. Sheila Gui memandang Wu Heng dan berkata, ayo kembali dulu. Imiro berkata, kelompok bisnis sedang menyiapkan uang. Kalian berdua bertanggung jawab atas masalah ini. Bawa orang itu kembali dan catat prestasi tingkat ketiga untuk kalian. Wu Heng mengerutkan kening dan berkata, para perompak membiarkan mereka pergi dengan uang. Bajak laut akan menepati janjinya dan mengambil uang untuk membiarkan orang pergi. Lagi pula dia tidak mempercayainya. Sheila Gui berkata, ini hanya persiapan dulu. Menebus orang adalah satu-satunya cara untuk melanjutkan sekarang. Jika tidak, kita bahkan tidak tahu siapa pihak lainnya, jadi apalagi yang bisa kita lakukan. Tidak perlu mengumpulkan uang atau tidak. Bagaimanapun, ini hanya sebuah terobosan. Sheila menggelengkan kepalanya. Cegah para perompak menanam seseorang untuk mengamati sisi ini secara rahasia. Imiro mengangguk dan berkata, begitulah. Bersiaplah.
Kalian masing-masing akan memimpin tim kecil, dan kemudian kita akan pergi bersama untuk bertukar sandera. Semuanya tentang keselamatan. Ya, Sila Gui menjawab, dan Wu Heng mengangguk setuju. Meninggalkan ruang kerja Diakon, Sila Gui berkata, hadiahnya sudah siap, saya akan membiarkan seseorang memberi tahu Anda. Bagus. Keduanya berpisah dan kembali ke ruang belajar masing-masing. Kembali ke kantor dan ruang belajar. Underwell sedang duduk di mejanya bekerja. Melihat Wu Heng masuk, dia segera tersenyum dan berkata, Wakil Sila Gui, apakah ada hubungannya denganmu? Biarkan saya membantu Anda menginterogasi mayat itu. Wu Heng menjawab dan melanjutkan, pergi dan lihat apakah orang-orang di tim ketiga memiliki tugas. Jika tidak, mintalah Oh Lin untuk datang. Oh, oke. Underwell berdiri dan berjalan keluar. Kembalilah lagi segera. Seorang kurcaci berjanggut mengikutinya. Berbeda dari sebelumnya, kali ini ada 3 gesper perak yang menempel di janggut, dengan permata merah di atasnya. Tuan Diakon Agung, dalam 2 misi pertama, tim ketiga mengikuti Wu Heng dan mendapat banyak manfaat. Pelayanan berjasa tingkat ketiga, serta memecahkan kasus pemenjaraan gadis itu. Reputasi tim ketiga juga meningkat sampai batas tertentu. Sekarang setelah mereka bertemu, para kurcaci memperlakukannya dengan lebih hormat. Duduk, kurcaci itu duduk di samping. Wu Heng melanjutkan, apakah tim ketiga punya tugas hari ini? Belum. Jika Subdiakon punya instruksi, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya. Wu Heng mengangguk, Diakon telah memberi saya tugas. Jika Anda memiliki pelayanan berjasa tingkat ketiga, ikutlah dengan saya jika Anda punya waktu. Kurcaci itu tidak ragu-ragu dan langsung menyetujui, tidak masalah, kita bisa berangkat sekarang. Tidak usah terburu-buru, aku akan memberitahumu saat kita berangkat. Oke, setelah ditentukan, Olin memberi hormat lagi dan langsung keluar. Underwell duduk di sampingnya dan berkata, saya akan menemani Tuan sehingga saya bisa menjagamu. Wu Heng merangkul bahu gadis rubah itu dan berkata sambil tersenyum, ini tugas kecil biasa, tidak ada yang berbahaya. Bajak laut tidak bisa menepati janjinya. Tetapi Wu Heng juga memiliki sarana untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika ada bahaya nyata, gerbang batas atau kereta hantu dapat memungkinkan dia meninggalkan zona bahaya. Saat Anda membawa Underwell bersama Anda harus lebih fokus merawatnya. Sebaliknya, masalah mungkin timbul. Baik, Guru, harap lebih memperhatikan keselamatan Anda. Wu Heng menepuk bahu gadis rubah itu. Yang terakhir mendongak dan memutar ekornya. Wu Heng mengeluarkan sisir kayu dan menyisir ekornya yang mewah, dan Enwaya duduk di samping dengan wajah memerah. Malam tiba. Sebuah kapal kargo berukuran sedang terapung di laut. Angin laut menderu-deru, dan ombak yang menghantam lambung kapal berjatuhan ke seluruh geladak seperti tetesan air hujan. Tata gelombang. Suara langkah kaki terdengar, dan Olin berjalan ke bawah. Diakon, Wakil Diakon Siragui memberitahu Anda bahwa sudah waktunya berpindah tempat. Silakan datang. Oh, oke. Wu Heng berdiri, mengambil petugas kerangka, dan berjalan ke geladak. Ada cipratan air yang terus-menerus bertebaran di atas kepala. Wu Heng melihat sekeliling dan berjalan menuju lokasi Sila Gui. Di sampingnya, ada seorang elf yang merupakan kapten sebuah tim kecil. Wakil Wu Heng, kapten tim pertama memberi hormat. Wu Heng mengangguk, berjalan ke sisi Sila Gui, dan bertanya, bagaimana kabarnya? Tidak ada jejak bajak laut yang terlihat. Karena mereka sudah mengaturnya seperti ini, mereka pasti akan keluar. Kapal kargo terus bergerak maju hingga jarak tertentu. Seseorang berteriak, posisi pertukaran telah tercapai. Wah, gelombang. Kata-kata itu jatuh begitu saja. Dalam kegelapan sekitar, speedboat kecil yang tak terhitung jumlahnya meluncur keluar seketika. Mulai bergerak menuju kapal kargo. Perahu itu dipenuhi orang-orang yang berpakaian seperti bajak laut. Beberapa orang mengangkat senjatanya dan berteriak keras,
sementara yang lain memutar-mutar kait di tangan mereka. Berteriak, kata si Lagui. Seseorang memegang pengeras suara berbentuk corong dan berteriak, kami telah membawa uang tebusan sebagai ganti sandera. Apakah Presiden Sanara aman? Haha, mereka benar-benar membawa uang. Anda bisa percaya ini, otak orang kaya sudah rusak. Naik, bunuh mereka, dan ambil uangnya kembali. Para perompak di sekitarnya tertawa keras. Saya tidak menyangka orang-orang ini begitu mudah ditipu dan benar-benar membawa kapal untuk menebus orang. Perahu kecil mendekat dengan cepat dari segala arah. Sila berdiri di pagar dan melihat ke bawah dari kedua sisi. Melihat ke seluruh kapal yang terlihat, dapat dipastikan bahwa tidak ada Sanara. Lawan, bunuh mereka semua, kata si Ragui langsung. Semua orang segera mengambil tindakan. Desir-desir-desir gelombang, panah-panah ditembakkan ke bawah dari kapal. Bajak laut itu memegang perisai untuk melawannya. Dia mengguncang perisai itu dari waktu ke waktu dan tertawa mengejek. Perahu dengan cepat tiba di bawah perahu. Dang-dang-dang gelombang. Kait dilemparkan ke kapal kargo satu persatu dan dikaitkan pada pagar pembatas. Mulai menyerang bajak laut yang memanjat. Anggota tim ketiga mengambil senjatanya dan mengikuti Wu Heng. Ardeken, apa yang harus saya lakukan? Pergi dan bantu, jangan panik, orang-orang ini bukan ancaman. Oke, tiga tim yang terdiri dari orang-orang juga segera turun dan mulai memotong kail yang dilempar. Saya pria yang cantik di sini, saudara-saudara, naiklah ke kapal lewat sini. Tidak mungkin kekasih kecil gadis itu. Jangan bunuh dia, aku suka pantatnya. Wu Heng menunduk, dan para perompak segera berteriak keras. Dibandingkan dengan pelaut berkulit kasar lainnya, kekuatan di sini tampaknya tidak tinggi. Wu Heng menarik pandangannya, mengeluarkan senapan mesin dari ring luar angkasa. Pegang beban di lengannya, letakkan senapan mesin di pagar, dan arahkan moncongnya ke bawah ke kapal dan bajak laut yang berteriak untuk mendekat. Dalam kata-kata pihak lain berteriak bahwa dia ingin bercinta. Tarik pelatuknya secara langsung. Bang-bang-bang gelombang. Terjadi ledakan dahsyat, dan lidah api yang lebat berjatuhan. Dalam sekejap, tubuh para bajak laut yang sedang tertawa dan mengumpat itu terkoyak dalam sekejap. Perahu kayu di bawah kaki mereka dipukul hingga menjadi saringan di tengah cipratan serpihan kayu dan perlahan tenggelam. Suara tembakan berhenti. Di dalam dan di luar kapal, suasana hening sesaat. Semua orang melihat ke sini dengan terkejut dan melihat perahu kayu yang menghilang di bawah. Teruslah berjuang, itu semua tergantung apa yang saya lakukan. Orang-orang lainnya segera melanjutkan memotong cakar kail dan menembakkan busur dan anak panah ke bawah. Wu Heng mengangkat senapan mesinnya, memindahkannya ke satu sisi, dan terus membidik kapal berikutnya. Bang-bang-bang gelombang, tembakan meledak, dan orang-orang serta kapal-kapal hancur berkeping-keping. Wu Heng tidak berhenti, senapan mesinnya meluncur ke pagar dan terus memindai perahu kayu di bawah. Kapal demi kapal pecah berkeping-keping. Para perompak merasa takut. Setiap kali pistol diarahkan ke perahu kayu, dia akan melompat dari perahu tanpa ragu dan langsung terjun ke dalam air. Peluru terus ditembakkan ke laut, menghancurkan para perompak. Melihat bahwa pihak mereka tidak mempunyai kesempatan untuk melawan, para perompak mulai merencanakan untuk mundur. Wu Heng mengeluarkan teknik cahaya menari menerangi laut sementara peluru terus ditembakkan. Hancurkan semua kapal bajak laut hingga berkeping-keping. Senapan mesin menarik kembali cincin luar angkasa. Lingkungan sekitar berangsur-angsur menjadi sunyi, dan bau mesiu di udara tertiup angin laut. Wu Heng melirik semua orang dan berkata langsung, cari mayatnya dan bawa semuanya. Ayo, letakkan perahunya dan keluarkan semua mayatnya, teriak Ohlin si kurcaci dengan keras. Kecuali tim ketiga, baik itu tim utama maupun anggota kelompok usaha pendamping. Saat ini, semua orang sedikit pusing. Para perompak datang untuk mengepung diri mereka sendiri, dan itu berakhir begitu cepat. Selanjutnya, tidak ada seorang pun di pihak kami yang tewas.
Mayat bajak laut tersebar di seluruh lautan. Orang-orang lainnya baru sadar setelah Olin mendesak mereka lagi dengan keras. Perahu kecil diluncurkan dari kedua sisi, mulai menyelamatkan tubuh para perompak. Sheila Gui menghampiri dan meliriknya, "Bukankah kamu seorang ahli nujum? Kenapa kamu tidak menggunakan mantra? Hal hebat tentang seorang penyihir adalah otaknya, bukan kemampuannya untuk menentukan mantra tertentu. Apa yang kamu katakan itu benar." Sheila Gui awalnya setuju, dan kemudian bereaksi, "Apa maksudmu mengejekku? Saya tidak mengatakan itu." Segera, sesosok tubuh diambil. Wu Heng berjalan mendekat dan memilih dua mayat yang relatif lengkap. Bawa ke kabin. Di dalam kabin, Wu Heng melepaskan percakapan dengan orang mati dan mayat itu langsung duduk. "Apakah Sanara masih hidup?" Wu Heng bertanya. Mayat itu menjawab, "Seharusnya masih hidup." Mereka berdua tercengang. Wu Heng bertanya, "Apa artinya hidup?" "Saat saya pergi, wanita itu menggunakan semacam alat untuk menyegel dirinya, dan dia masih hidup saat itu." Dengan kata lain, belum diketahui secara pasti apakah jenazah tersebut masih hidup atau tidak. Wu Heng terus bertanya, "Kamu kelompok bajak laut yang mana?" "Bajak laut tangan berdarah." Mendengar nama ini, alis Sheila Rose kembali mengernyit. Wu Heng kemudian bertanya, "Berapa banyak lagi orang yang kamu miliki?" "Ada sekitar 5 hingga 600 orang di pulau itu." Bab 276. Bab 276, pedang ganda yang haus darah, tolong pilih aku. Dengarkan nomor ini. Wu Heng dan Sheila Gui juga mengerutkan kening. Jumlah bajak laut yang terbunuh saat ini setidaknya 200 orang. Sebenarnya ada begitu banyak orang di pulau yang mereka bicarakan. Bajak laut ini cukup kuat. Setidaknya, lebih banyak dari kebanyakan bandit di darat. Pertanyaan terakhir. Wu Heng berpikir sejenak dan bertanya, "Di mana, Sanara, terjebak olehmu sekarang?" Mayat itu menjawab, "Jiwei Dao." Setelah mengatakan itu, tubuh kembali berbaring. Wu Heng memandang Sheila Gui dan bertanya, "Apakah kamu pernah mendengar tentang bajak laut tangan berdarah?" Wajah Sheila serius. "Kudengar kelompok bajak laut itu cukup besar dan terkenal dengan kekejaman dan kekerasannya. Inilah saatnya untuk bertemu dengan kelompok bajak laut terkenal. Selain itu, kecil kemungkinannya untuk menyelesaikan masalah ini secara damai karena reputasinya sebagai negara yang melakukan kekerasan brutal. Ini bukannya tanpa hasil, setidaknya, Sanara masih hidup. Sanara ini harus terkait dengan kelompok usaha." Tebusan dikumpulkan dari sana. Diakon dan Sheila Gui juga sangat prihatin tentang apakah orang ini masih hidup. "Apa langkah selanjutnya?" Sheila Gui menoleh. "Jangan khawatir, mari kita tanyakan pada mayat berikutnya." Melanjutkan melepaskan percakapan dengan orang mati, mayat kedua langsung duduk. Wu Heng bertanya, "Berapa banyak profesional tingkat tinggi di kelompok bajak laut Anda?" Kapten dan wakil kapten keduanya adalah profesional tingkat tinggi. "Berapa pangkat kaptenmu?" "Profesional tingkat 15. Level 15, profesional tingkat keempat, satu tingkat lebih rendah dari Skull Crusher. Ini sudah menjadi orang kuat yang langka." Wu Heng berpikir sejenak dan terus bertanya, "Berapa banyak orang yang diatur di Pulau Jiwei?" "Sekitar 600 orang. Mayat terakhir mengatakan bahwa masih ada 5 hingga 600 orang dalam kelompok bajak laut. Yang ini berada di Pulau Jiwei dan terdapat lebih dari 600 orang di sana. Ini semua ada di Pulau Jiwei. Berapa lama kamu akan tinggal di Pulau Jiwei?" "Suatu malam, berangkat besok pagi." Pertanyaan terakhir, kemana tujuan selanjutnya? Saya tidak punya ide. Setelah 5 soal selesai, tubuh dibaringkan kembali. Semua pertanyaan yang perlu ditanyakan telah ditanyakan. Ada lebih dari 600 orang di Pulau Jiwei, dan yang terbaik di antara mereka adalah kapten level 15. Cara terbaik adalah kembali dan meminta bala bantuan. Setelah Anda mengetahui lokasinya, seharusnya tidak sulit untuk menghancurkan kelompok bajak laut. Tetapi pihak lain hanya akan tinggal di Pulau Jiwei selama 1 malam.
Saya akan berangkat keesokan harinya. Ambil kembali beritanya dan segera kembali, dan pihak lain pasti sudah pergi. Di malam hari, ayo masuk dan selamatkan orang-orang, kata Sheila Gui langsung. Wu Heng bertanya, apa rencananya? Katakan padaku. Tidak ada rencana. Pulau Jiwei tidak kecil. Mereka tidak bisa mempertahankan garis pantai sebesar itu. Ayo cari tempat untuk mendarat dan masuk. Wu Heng mengangkat alisnya. Saya pikir dia memiliki beberapa alat peraga atau keterampilan. Butuh waktu lama untuk masuk dalam kegelapan. Kelompok bajak laut ini mampu membangun kelompok sebesar itu, dan jelas sekali bahwa mereka bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin orang bisa memanfaatkan celah ini dengan mudah? Apakah kamu punya peta? Silagui mengeluarkan peta laut dari cincin luar angkasa dan menyebarkannya di atas meja. Tunjuk sebuah pulau dan ucapkan, ini Pulau Jiwei. Dari segi proporsi, luas pulau ekor ayam memang tidak besar, dan bentuknya tidak seperti ekor ayam, melainkan lebih mirip puntung ayam. Wu Heng mengeluarkan tabletnya, mengangkatnya tinggi-tinggi dan mengambil foto. Kemudian lihat peta lagi. Pikirkan sejenak, lalu ceritakan rencana Anda. Atur beberapa orang untuk kembali dan beri tahu asosiasi. Beberapa dari kita akan pergi ke pulau itu. Saya akan menggunakan bangkai untuk menarik semua orang di pulau itu bersama-sama menyelamatkan orang. Sheila Gui mengerutkan kening dan melihat ke peta, lalu mengangkat kepalanya setelah beberapa saat. Bisakah itu dilakukan? Mari kita coba. Jika tidak berhasil, kami akan melakukan yang terbaik. Kami harus mundur dengan aman ketika saatnya tiba. Sheila Gui melihat peta itu lagi, dan akhirnya mengertakkan gigi dan setuju. Bagus. Pulau Ekor Ayam, di gubuk batu dekat pelabuhan. Beberapa perompak berkumpul di sekitar api, beberapa merasa mengantuk. Mengapa orang-orang yang mengambil uang tebusan itu belum kembali? Mereka tidak mengambil uang itu dan melarikan diri. Bukannya kamu tidak tahu metode bos? Mereka tidak berani melarikan diri. Bisakah orang-orang itu cukup bodoh mengambil uang untuk menebus seseorang? Saya mendengar dari bos bahwa wanita itu sangat penting, dan dia tidak akan menyerah meskipun dia punya solusi. Aku melihatnya. Dia terlihat sangat bagus. Sayang sekali dia menyegel dirinya sendiri di dalam batu. Kalau tidak, jika bosnya senang, kita bisa mengikutinya. Sebelum dia selesai berbicara, suara ombak yang deras tiba-tiba terdengar dari arah pelabuhan. Beberapa orang terdiam sejenak, berdiri dan melihat melalui jendela ke dalam kegelapan. Cahaya bulan menyinari laut, hanya ombak yang bergolak, dan tidak ada kapal atau benda mencurigakan yang terlihat mendekat. Tetapi suara aneh itu semakin keras. Hah, gelombang. Seseorang mengeluarkan tongkat api dari api dan melemparkannya ke depan. Di bawah cahaya api oranye merah, saya melihat siluet muncul dari dasar laut. Saat dia bergerak maju, seluruh tubuhnya perlahan-lahan terkena kerusakan. Dari dasar laut, mata para perompak langsung melebar, melihat pemandangan di depan mereka dengan ngeri. Itu, Beverly, dan yang lainnya, kenapa mereka seperti ini? Sialan, mereka berubah menjadi mayat yang membusuk. Bangkai yang keluar dari laut juga melancarkan serangan pada saat suara gemuruh terdengar. Membawa senjata di tangannya, serang ke depan dengan kaku. Dalam sekejap, dia bergegas ke rumah batu dan mulai bertarung dengan bajak laut di dalamnya. Salah satu dari mereka melompat keluar jendela di sisi lain, berlari menuju tengah pulau di belakang. Para perompak di rumah batu itu tenggelam dalam sekejap mata. Mayat itu diseret sampai mata kaki oleh bangkai dan dibuang ke pantai. Wu Heng berdiri di atas perahu kayu dengan tengkorak patah dan kapak berdarah. Didorong oleh gigi hiu, dia dengan cepat mendarat di pantai. Melihat mayat di pantai, dia melepaskan Dead Corps Battlefield dan mayat itu perlahan berdiri. Bergabung dengan antrian kelas berat. Sebentar lagi, arah tengah pulau. Bagikan sejumlah besar bajak laut. Sambil memegang senjata dan obor di tangannya, dia memandang ke arah pantai dengan heran. Ahli nujum, bajak laut tangan berdarah, kami tidak mengenalmu, kan?
Terlalu berlebihan jika menyerang kami di malam hari. Para perompak bergerak ke kedua sisi untuk membersihkan jalan. Seorang pria kekar yang memakai topi kapten keluar. Menggantungkan dua pedang di pinggangnya, dia menatap Wu Heng dengan mata seram. Di matanya, Anda bisa melihat kemarahan yang tak terkendali. Wu Heng berdiri di belakang mayat itu dan berkata langsung, orang-orang dari asosiasi sedang dalam perjalanan ke sini. Jika Anda tidak bisa pergi sebelum fajar, saya khawatir Anda tidak akan pernah bisa pergi. Kapten bajak laut itu menyipitkan matanya, melihat ke arah kapal di belakang mayat itu, dan berkata dengan sinis, kamu adalah seorang ahli nujum, menurutmu bagaimana asosiasi akan mendengarkanmu seperti ini? Percaya atau tidak, aku punya banyak waktu, kata Wu Heng dan mundur beberapa langkah. Serangkaian tindakan ini, para perompak tercengang. Terlihat, mayat-mayat membusuk menghalangi pelabuhan. Dan tidak akan lama lagi sampai subuh. Jika asosiasi membawa tim dari kelompok bisnis besar untuk mengepung dan menekan mereka, mereka hanya akan menemui jalan buntu dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Para perompak menjadi gelisah. Wajah kapten juga sama jeleknya. Dilihat dari tindakan lawan, sebenarnya mereka berniat memblokir mereka di sini. Dia berbalik dan melotot, sambil mengutuk, mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Kamu seorang bajak laut dan kamu takut pada ahli nujum. Ikuti aku dan bunuh dia. Aku akan menggunakan kepala orang ini sebagai pispot malam ini. Hanya ada beberapa mayat yang membusuk, dan jumlah kita lebih banyak. Semua penyihir punya uang, bunuh dia. Ya, apakah dia nyata atau tidak, bunuh dia. Para perompak mulai berteriak, semangat kembali tinggi. Kapten bajak laut itu menghunus kedua pedangnya, dan tubuhnya mulai memerah seolah-olah dipenuhi darah, dan otot-ototnya menonjol. Meraung dan berteriak, bertarunglah bersamaku untuk membalaskan dendam saudaramu yang telah meninggal. Bunuh gelombang. Para perompak mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan mulai membunuh tepat di atas lereng. Desir-desir, desir gelombang huhu. Sambil berlari, baut panah, kapak lempar, dan pisau lempar adalah yang pertama kali dilemparkan ke barisan mayat bangkai. Mayat yang membusuk tidak bersembunyi atau menghindar, dan tubuhnya langsung terkena serangan. Tapi tidak ada yang jatuh. Sekilas, para perompak semakin mendekat. Wu Heng melepaskan teknik bola api di langit di atas para bajak laut. Nyala api meledak dan menimpa kerumunan bajak laut. Beberapa bajak laut terkena api dalam sekejap. Tubuhnya terbakar dan dia terjatuh ke tanah sambil berguling. Wu Heng terus memerintahkan, serang. Hulala gelombang. Para pejuang mengambil tindakan dan menuju ke posisi lawan untuk membunuh. Kedua belah pihak semakin dekat dan saling bertabrakan secara langsung. Kapten bajak laut itu bergerak dengan tajam dan menghunus kedua pedangnya. Dalam sekejap, kepala 4 mayat itu jatuh ke tanah. Kemudian, seluruh orang itu terjun ke dalam tim mayat yang membusuk. Para pejuang terus dibunuh. Mayat itu jatuh ke tanah, dan bintil-bintil besar mulai muncul. Detik berikutnya, pustula meledak, dan laba-laba yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit dan menerkam kapten bajak laut dan bajak laut di sekitarnya. Hati-hati terhadap laba-laba. Sial, necromancer itu pantas mati. Potong anggota tubuh mayat, jangan dibunuh, akan muncul laba-laba. Para perompak berteriak dan terus membunuh laba-laba itu. Bang-bang-bang gelombang. Laba-laba itu meledak, dan kabut hijau beracun langsung muncul. Tutup area sekitar dengan cepat. Dalam asap, para perompak terpaksa mundur, menutupi luka mereka yang membusuk dan terus menyerang. Orang-orang terus sekarat, dan mayat terus meledak, membentuk awan asap besar. Wu Heng berdiri di belakang dan melepaskan medan perang mayat mati, dan mayat yang baru jatuh berubah menjadi mayat busuk dan memanjat. Selesaikan pelepasan keterampilan. Wu Heng mundur ke belakang lagi. Menyerahkan headset nirkabel, dia berkata, semua orang harus dibawa ke sini. Anda harus bertindak sesegera mungkin. Kami dekat dengan kam musuh, mohon tunggu sebentar lagi. Cobalah yang terbaik, jawab Wu Heng.
Tutup headset radio. Perhatian kembali ke medan perang. Pertempuran berlanjut, dan zona kabut beracun membuat para perompak berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Sejumlah besar orang mulai berjatuhan. Bangkai dan laba-laba bergerak maju. Pemimpin bajak laut itu menutup mulut dan hidungnya dengan tangannya, dan matanya dengan cepat mengamati medan perang. Ini bukanlah pilihan untuk melawan lebih banyak musuh. Mereka yang mati sendiri menjadi sumber pasukan musuh. Pada akhirnya, Anda akan dibunuh oleh pihak lain. Memindai bagian depan, di belakang sekelompok bangkai, saya melihat sesosok tubuh mengenakan baju besi hitam dan memegang tongkat. Dia menendang bangkai yang bergegas di depannya dan berteriak ke samping, beberapa orang akan mengikuti saya untuk membunuh penyihir itu. Siapapun yang membunuhnya, saya akan menjadikannya wakil pemimpin dan memotongnya sebagai kapten. Itu kaptennya. Beberapa orang di dekatnya merespons. Kemudian Kapten Bajak Laut memimpin beberapa bajak laut, seperti banteng gila, menjatuhkan bangkai di depan dan langsung menerkam Wu Heng di kejauhan. Wu Heng saling memandang melalui masker gas. Dia mengeluarkan senapan mesin dari ring luar angkasa, memegangnya di tangannya dan menarik pelatuknya. Bang 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 gelombang. Peluru yang terkonsentrasi meraung. Mata Kapten Bajak Laut itu tiba-tiba menyusut, tanpa sadar dia melemparkan dirinya ke satu sisi, berguling dan langsung bersembunyi di balik batu yang menonjol. Para perompak yang mengikuti penyerangan langsung terkena peluru. Tubuhnya terkoyak-koyak dan jatuh ke tanah. Tengkorak patah, kapak berdarah, bunuh dia. Wu Heng memberi perintah lagi dan bergegas. Tengkorak yang hancur melompat tinggi, memegang kapak perang di tangannya, dan menyerang di belakang batu besar. Kapten berguling ke belakang, meletakkan kakinya di dada tengkorak patah, menendangnya ke bawah, dan mundur 3 langkah. Matanya penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Pada saat yang sama, kapak darah juga bergerak ke satu sisi, dan kapak perang besar di tangannya terus terayun keluar. Taklukkan serangannya selangkah demi selangkah. Wu Heng juga mengikuti dari belakang, melepaskan sinar patogen dan sinar yang melemah secara terus-menerus. Menembak Kapten Bajak Laut. Melihat situasinya tidak tepat, dia berbalik dan berlari cepat ke belakang. Wu Heng menarik pelatuknya lagi. Peluru menembus paha dan punggung bawahnya, dan dia terhuyung ke tanah. Kapak berdarah yang menghancurkan tengkorak langsung menyerbu. Jangan bunuh aku. Aku bisa setia padamu dan melakukan beberapa hal untukmu. Aku masih punya uang, jadi aku bisa memberikan semuanya padamu. Bang gelombang. Palu perang jatuh, mengguncang kedua pedang itu hingga terpisah. Kapak tempur kedua mengeluarkan suara, merobek pelindung dada dan menyerang dada. Daging dan darahnya terbuka, dan sekumpulan besar darah menyembur keluar. Rumput, apapun yang kamu lakukan padaku, kamu bukanlah orang baik. Booming. Kapak tempurnya jatuh lagi dan kepalanya terpenggal. Wu Heng melihat sekilas ke lokasi pertempuran, mengangkat senapan mesinnya, dan menembak langsung. Bang 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 gelombang. Senjata mengeluarkan lidah api, dan mayat serta bajak laut semuanya jatuh ke tanah. Tanah dipenuhi mayat. Hubungkan ke radio. Apakah kamu sudah menemukan orangnya? Tanya Wu Heng. Suara Silaros terdengar dari headset. Belum, bagaimana kabarmu di sana? Wu Heng memandangi mayat-mayat di tanah dan berkata, kamu masih bisa bertahan. Cari dengan hati-hati. Jangan khawatirkan aku. Oke, hati-hati. Tutup komunikasi. Wu Heng meraba-raba mayat itu dan mengambil barang satu persatu. Pisau ganda yang haus darah, item langka, cincin luar angkasa, sabuk daya tahan. Wu Heng menyimpan semua barangnya. Melihat kapal di belakang. Ayo naik perahu. Bab 277. Bab 277, wanita dalam ember. Setelah menjarah barang rampasan dari pemimpin bajak laut, Wu Heng menyapa dan berjalan langsung ke kapal bajak laut di pelabuhan. Di pelabuhan, ada 3 kapal bajak laut dan sebuah kapal dagang kecil yang diparkir bersama.
Wu Heng berdiri di tepi pantai dan memandangi beberapa kapal di kejauhan. Sambil berpikir, dia melepaskan hantu Glenda. Glenda berputar-putar di langit, terbang ke bawah, dan berkata, bertarung dengan bajak laut. Bagaimana kamu tahu ini bajak laut? Wu Heng bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada bendera bajak laut di kapal, kata Glenda. Hantu memiliki penglihatan gelap dan tidak terpengaruh pada malam hari. Yah, itu memang kelompok bajak laut, dan sekarang sudah mati, kata Wu Heng, dan melanjutkan, ada 3 kapal bajak laut di sana, mari kita lihat mana yang bagus, sehingga kita bisa membawanya pergi. Apakah tidak ada mekanisme? Wu Heng bertanya. Oke. Glenda setuju dan langsung masuk ke kapal bajak laut. Terjadi benturan yang memekakkan telinga, rantai putus dan jatuh ke tanah. Wu Heng berbalik dan berkata, rasa antisipasi segera hilang. Tidak perlu dilihat, tong ini penuh dengan koin perak, dan ada sebuah kotak di sana dengan koin emas dan permata di dalamnya. Glenda melayang di tengahnya dan berkata dengan lembut, berhantu di bawah, gigi hiu. Glenda langsung terbang kembali. Sial gelombang, ini seharusnya menjadi gudang bajak laut. Awalnya, saya mengira emas dan perak akan dibawa dalam cincin luar angkasa, tetapi Kapten Bajak Laut tidak melakukan ini. Wu Heng masuk dan melihat ke dalam tong. Wu Heng tidak menunggu untuk melihat-lihat. Wu Heng juga tidak berhenti, dan juga menaiki kapal pertama. Berdiri di sana dan berpikir sejenak, dia berjalan kembali ke geladak. Dia sampai di gerbang yang terkunci rantai. Tidak, semuanya pasti barang curian. Dia berkata, banyak barang dan uang ditemukan hanya di 1 kapal. 2 kapal lainnya sebagian besar berupa kabin, beberapa senjata dan peralatan, dan tidak ada barang berharga. Cara ini, dengan pelatihan bajak laut, bagaimana dia bisa menyukai patung dan karya seni? Glenda membawanya turun dari perahu dan menaiki perahu lain. Wu Heng mengangguk, dan Granda langsung pergi melalui dinding. Tapi terkunci di sini. Lepaskan teknik cahaya menarik di depan Anda. Lingkaran cahaya jatuh pada tong kayu di tengahnya, dan area sekitarnya secara bertahap menyala. Hanya 1 kapal untuk memuat barang. Mereka tidak takut kapalnya akan tenggelam, dan mereka tidak meninggalkan apapun. Kapak darah itu melangkah maju, dan kapak tempurnya langsung jatuh. Apa yang dimaksud dengan pengharapan? Pergilah ke kabin. Wu Heng memasukkan semua koin emas dan perak ke dalam cincin luar angkasa, tetapi barang-barang lain, yang jumlahnya cukup besar, tidak dapat dimasukkan. Ini adalah gudang. Lambung kapal dicat dengan pola berlebihan, dan seluruh badan kapal dipagari dengan berbagai jenis perisai. Corsair masih memiliki gayanya sendiri. Wu Heng mundur selangkah dan berkata, buka. Rasa antisipasi saat membuka kotak buta. Ada kain dan tumbuhan yang ditumpuk di kedua sisinya, dan di tengahnya terdapat berbagai peralatan emas dan perak, patung dan lukisan cat minyak. Wu Heng membuka pintu, dan di dalam gelap gulita. Ombak mendorong lambung kapal, dan perisai menghantam lambung kapal. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Saya akan melihat kapal kelompok pedagang itu. Tong kayu yang tegak tidak memiliki penutup dan berisi koin perak yang bersinar, menyilaukan di bawah cahaya. Bawa aku ke sana. Hore! Sesosok muncul dari laut, gigi hiu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Shark Tooth tidak berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, dan yang dia lakukan hanyalah mendorong perahunya sendiri. Majulah. Shark Tooth keluar dari laut dan naik ke dek. Wu Heng berkata, kapal ini milik kami mulai sekarang. Bersembunyi dulu sebelum berlayar. Saya akan datang ke sini untuk menjemputmu besok. Shark Tooth tidak banyak bicara dan langsung masuk ke ruang kendali. Langsung bermaksud untuk berlayar meninggalkan kapal. Tunggu sebentar, aku akan turun dari kapal dulu. Wu Heng mengambil kedua kerangka itu dari kapal, dan kapal bajak laut itu perlahan meninggalkan pos dan menghilang di malam hari. Tindakan ini, kapal bajak laut dianggap sebagai piala. Tetapi proses asosiasinya masih lambat dan ketat, dan ada juga orang seperti Sheila Gui.
Tidak rugi jika menempati satu kapal terlebih dahulu. Lagi pula, akulah yang paling berkontribusi malam ini. Saat ini, Glenda terbang kembali, lebih cepat dari sebelumnya. Mengambang di udara, dia menunjuk ke kapal dagang di belakangnya dan bertanya, mengapa ada wanita di dalamnya? Wanita, bajak laut, Wu Heng bertanya. Di dunia ini, perempuan juga profesional, yang berarti perempuan sangat umum dalam pertempuran. Apakah mereka bajak laut atau bandit? Ada banyak perempuan. Ada juga banyak pemimpin perempuan. Bukan, itu wanita elf yang tersegel dalam damar, jelas Glenda. Sanela, mendengar deskripsi Glenda, reaksi pertama Wu Heng adalah target penyelamatan, Sanara. Informasi yang diberikan oleh asosiasi wanita elf dan mengetahui dari para bajak laut bahwa dia menyegel dirinya sendiri di dalam batu. Situasi yang dijelaskan oleh Dan, Glenda, sangat mirip. Apakah kamu mengenalnya? Glenda langsung bertanya ketika melihat penampilannya. Orang yang diminta oleh asosiasi untuk diselamatkan. Agak mirip dengan apa yang Anda gambarkan. Wu Heng menjelaskan dan melanjutkan, ayo pergi dan melihat. Kapal konsorsium seharusnya terlihat lebih baik. Hanya saja lambung perahunya penuh anak panah, dan masih ada pengait di pagar yang belum dilepas. Wu Heng mengikutinya ke kabin. Dekorasi interiornya masih mewah, lebih mirip kapal pesiar pribadi. Namun kini, seluruh dekorasi telah dicopot, dan bekas lukisan serta ornamen gantung masih terlihat di lokasi aslinya. Ikuti Glenda ke kabin. Setelah membuka pintu, mata Wu Heng langsung melebar. Batu ringan di atap gudang memancarkan cahaya lembut. Di bawah cahaya, sepotong kuning ember semi-transparan menempati separuh ruangan. Di dalam ember, tersegel adalah wanita elf dengan tubuh ringan dan penampilan cantik. Mata Wu Heng melebar dan dia melihat pemandangan di depannya dengan sedikit terkejut. Melihatnya dengan mata kepala sendiri lebih berdampak dibandingkan apa yang digambarkan oleh Glenda. Pastikan tidak ada bahaya yang terjadi. Wu Heng melemparkan teknik cahaya menarik pada batu ringan. Ruangan menjadi lebih terang. Gambar di damar juga lebih jelas. Rambut pendek sebahu berwarna abu-abu biru, telinga elf runcing, kulit seputih dan selembut batu giok, dan penampilan cantik. Di luar gaun biru langit, dia mengenakan pelindung kulit dengan pola yang indah. Perasaannya berbeda dengan Diakon Agung Seilagui. Wanita elf di depannya lebih terlihat seperti wanita muda, seperti selir yang anggun dan mewah di istana. Sekarang, Wu Heng juga tahu mengapa para perompak meninggalkan damar di sini. Ini sangat besar sehingga jelas mustahil untuk memindahkannya keluar. Kecuali kapalnya rusak, Wu Heng mengulurkan tangan, menyentuhnya, dan mengetuknya 2 kali. Seluruh permukaan ember sangat keras. Ini tidak bisa dilakukan, mati lemas saja. Wu Heng bergumam pelan. Dengan kata-kata, wanita berbaju kuning, bulu matanya sedikit bergetar.